Bisa dipadukan juga dengan Lunox yang sedari tadi Clay amankan di game 1 sampai dengan game yang keempat. Iya, Ini masih jadi full combo Lunox yang bagus. namanya. Full Lunox dari game 1 ya? Iya, Wah. ada Kaja yang pertama yang diamankan, begitu juga dengan satu hero lagi dan Wah. Zipix Lunox. Clay akan memainkan hero yang berbeda, Varsha mungkin yang akan diamankan untuk saat ini. Karena untuk menyentuh ke arah jaraknya dari Lunox, Varsha Iya. bisa saja dibawakan dengan Dan- tempo yang begitu cepat dengan menggunakan Curse of Crow. Aku Iya. lebih prefer ke arah Eve. Karena ini akan membuat seorang Lunox akan tidak berdaya di dalam kotak reward manipulation dan bahkan R7 tidak harus terlalu terburu-buru ketika ada Feather Extract dan dilindungi dengan seorang Deden Advocate. Kalau Varsha ada maksimal utility-nya. Bentar, masalahnya kalau misalkan dia bawa Yves, ini Lunox-nya mau ditaruh di mana dulu nih? Mau ditaruh di gold lane atau dia taruh sebenarnya nanti di area mid lane? Kalau di area mid lane aku setuju. Karena Yves mau gimana pun jaraknya akan menang banget. Ya, Apalagi dengan Varsha. Ada Oke. dua lah untuk artileri area of effect yang begitu luas. Tapi kalau misalkan ditaruh di gold lane dan Iya. ternyata diubah skenario-nya, mid lane-nya kali ini mengamankan hero seperti Lilia, hero yang setipe juga dengan Varsha dan juga Yves, menurutku ini yang bakal berbahaya karena berarti akan ada outdraft yang terjadi dari skenario teamfight yang tadi Ranger Mas sebutkan. Game kelima yang penuh dengan misteri ya bisa dibilang. Tapi Shadow Peak langsung menuju ke Nah, arah kan? Valentina. Berarti Kan? Lunox di arah gold lane. Lunox gold lane. Tapi ini bisa di-ban loh semuanya. Bisa Varsha banget. sama Eve bisa Varsha langsung Yves di-ban. bisa diamankan tapi tidak juga dengan Lilia. Berarti kalau misalkan disisakan Lilia menurutku Oh. bisa jadi Deden jangan fokus sama Lilianya. Fokus Tapi- sama satu hero yang dia suka waktu season 8 atau season 9 juga dia mainkan. Xavier. Ah. Xavier. Aku Itu setuju dia. sih. Karena apa? Xavier. Karena mungkin sekarang kita udah mulai tutup dari hero-hero assassinnya yang sulit untuk ke arah backline. Iya. Mencoba all in ke arah backline masih ada R7, masih ada Alper di depan sana dan Deden bisa melakukan sebuah serangan global prison dan ketika udah ada Fanny, backline itu dia. ini terbuka. Udah Mungkin Link Fanny ya yang akan diamankan Yes. nantinya dari segi banning phase dan Yves juga sudah dibuang. Jadi memang akan ada pertukaran mungkin dari Feather Airstrike saja sehingga Justin akan lebih memilih untuk Clay yang bakal di copy. Linka di sini atau Granger. Granger juga masih possible sih ya Ingat tanpa Zipix, adanya iya kan? Marksman ya kan. Ketika non marksman dia akan Iya. membawa Granger. Tapi sebenarnya Grangernya udah dijawab sama Glue. Kan di Iya. game yang sebelumnya juga di game yang kedua kita udah melihat bagaimana Glue yang benar-benar membombardir sekali dari R7 ketika ada Granger di sana tapi ternyata Link yang disisakan untuk saat ini. Link. Ini bisa jadi pilihan yang bagus sebenarnya untuk Ya. tim Falcon meskipun ada beberapa efek tone nantinya, efek grab-grab juga yang bisa diamankan oleh R7. Dan atau mau disimpan dulu nanti, terakhir-terakhir aja untuk ngambil ke area Linknya. Link last pick menurutku oke-oke aja. Asalkan mungkin mereka udah menemukan jawabannya untuk di area EXP lane. Karena mau bagaimanapun sekarang hero yang tersisa mungkin seperti Lapu-Lapu akan menjadi opsi atau bahkan Joy yang sebenarnya masih ada sampai dengan saat ini. Dia mau ambil Uranus kayaknya. Uranus atau Lapu-Lapu? Aku sih nggak tahu kenapa ya. Lapu-lapu padahal most pick dari Falcon loh. Iya. Tapi aku belum lihat lapu-lapunya hari ini. Dan Uranus. Uranus ini adalah hero yang cukup beresiko sebenarnya diamankan oleh Falcon. Win rate-nya 0%. Ya karena mau bagaimanapun Uranus tidak menjadi favorit untuk sekarang di EXP Iya. Lane. Dan melihat tren yang mungkin sekian banyak banget dari EXP Lane, Lapu-Lapu itu jadi opsi yang luar biasa banget. Dalam teamfight dia punya damage, dia punya shield absorb juga dan dalam winning Iya. condition dia itu bisa menekan Wah. ke arah high ground defendernya dan itu yang mungkin akan beresiko bagi Varsha yang mungkin saja masih bisa diamankan oleh Clay di game yang kelima kali ini. Lolita, Varsha, area of impact, ini dia hero untuk RRQ Hoshi. Hero untuk RQ Hoshi udah lengkap kali ini. Team fight yang mungkin bakal nanti menjadi prioritas dan Skylar yang mengamankan Beatrix. Ini bakal menjadi salah satu jawaban juga nampaknya apalagi dia akan berhadapan dengan seorang Lunox nantinya. Tapi pilihan terakhir, apakah benar akan mengamankan Link untuk Link teman-teman dari tim Falcon? Atau Granger. menurut aku kalau dia mengamankan Link dia akan tercounter sekali dengan pergerakan dari seorang Albert. Betul. Dan Granger ini adalah salah satu hero yang bisa menumbangkan Varsha dengan instan dari jarak jauh. Tapi masalah Betul. utamanya adalah Lolita, jadi kayaknya menurutku bukan opsi yang bagus banget kalau misalkan membawa Granger juga. Karena mau bagaimanapun Rhapsody akan sedikit terhalau dengan hadirnya Rhapsody. Dan untuk sekarang Ken, ini dia last pick-nya. Apakah jangan-jangan Granger? Satu-satunya yang bisa menggapai Memang. dari jarak jauh, Betul. walaupun ada Lolita sekalipun, tapi karena kalau dia pilih ke arah satu buah Link, itu udah masuk ke dalam, itu namanya nyerahin nyawa. Tinggal kita nantikan bagaimana aksi dari Guardian Bulwark-nya Betul. Tamfin.
tameng Finn. Tameng Finn. Dan bahkan Oke. kita lihat Finn Moment akankah kembali Tercipta. bersinar lagi Sign berasal dari Diamond. Shine bright like a diamond. Like that, Mantap. like that brother. Like that. Sister dong. Sister. Sorry brother. Oke, yang di luar, yang di dalam, ini kesempatan terakhir untuk RRQ Hoshi untuk bisa mendapatkan kemenangan dan melaju ke babak selanjutnya. It's okay, no problem. Kita lupakan yang sudah terjadi 4 game sebelum ini. Kita mulai lagi semua dari nol. Reset best of one. Kita seperti abang-abang SPBU. Mulai dari nol. ya. Karena Oke. kita yakin, karena kita bisa untuk melaju ke babak selanjutnya. Dan yang di rumah, jangan mau kalah di kolom komentar saja Indonesia. Dan kita bakal sebentar lagi melaju ke last game for RRQ Hoshi dan juga Falcon di M4 World Championship. Dan kita berharap Indonesia melaju ke babak selanjutnya. Amin. Yes, harapan terbaik pastinya untuk teman-teman kita yang bertanding di Indonesia. Dan kita akan melihat juga positioning yang langsung dilakukan oleh kelima pemain dari masing-masing tim. Kesempatan terakhir siapakah yang akan pulang di hari ini. Karena kalau kita lihat dari babak early game-nya, ini bakal ada pressure-pressure dari seorang Valentina dan juga bahkan Naomi sebagai seorang kaja. Oke, di top lane juga akan ada sedikit spray down dan ini dia satu buah permainan yang cukup sering terlihat ketika menggunakan Farsha dengan rotasi cepat ke arah gold lane-nya. Dan bahkan dengan kekalahan kita tadi di game keempat, jangan patah semangat, kita minta semangatnya dulu Indonesia, mana semangatnya? Itu dia. Kita berikan semangat kepada para pemain, kita percayakan, kita pasrahkan semua kepada para pemain, kita percayakan kalau kita bisa melaju ke babak selanjutnya. Yes, dan kali ini pertukaran atau rotasi akan segera dilakukan juga pastinya oleh seluruh tim yang bertanding. Dari mulai R7 bagian bawah, dia bakal nge-pressure terus karena yellow flash-nya pastinya. Tapi pressure yang lain juga diberikan oleh RRQ menuju ke area purple buff. Efek stun yang masuk ke arah seorang Naomi bahkan memaksa adanya satu flicker yang harus dikeluarkan. Oke, dan ini dia invasi jungle yang biasa dilakukan RRQ. Tebakan retribution, respawn point dan tidak berhasil diselamatkan. Tapi first blood ditutup oleh seorang Albert di area jungle. First blood by Infinix berhasil didapatkan dengan manis walaupun tidak berhasil mendapatkan satu buah power buff-nya. But it's okay. It's okay, nggak apa-apa, nggak masalah. Karena itu jadi satu keuntungan yang besar sekaligus mematahkan win rate ya. Dari tim Falcon kalau kita ngomongin ke arah first blood-nya. Yes, dan ini akan menjadi setup juga untuk RRQ Hoshi di area turtle. Karena dengan setup yang akan lebih matang, tentunya ini akan menjadi sebuah turtle yang akan snowball dari teman-teman RRQ Hoshi ketika kita ngomongin soal bagaimana menit kedua yang benar-benar dipegang penuh oleh Albert. Bahkan lihat permainan dari Ken, rotasi ketika dia tahu dia sedang kalah level dengan menggunakan Albert. Dia langsung ke arah soul lane, Skylar menjadi pilihan, Wah. looking for outplay. Dan bahkan kali ini hampir saja mendapatkan outplay dari seorang Skylar dan Wait! Menutup pergerakan dari seorang Ken dan membuat dia tetap bertahan di depan sana dengan shieldnya. Guardian Walks yang membuat seorang Zipex nggak bisa menembus lebih dalam lagi. Iya, what a nice move dari seorang Finn kali ini 16 yang on point. Meskipun tadi ada sedikit copy ultimate juga yang dilakukan oleh seorang Justin. Tapi ini dia atomization sejauh ini yang udah diamankan oleh kedua pemain. Tapi sabar, Naomi menerima damage yang cukup besar. Pressure dari Albert, dia bakal coba untuk menginvade perlahan. Tapi pasti nampaknya ke area jungle dari tim Falcon. Ini dia combo dua bucin, Deden dan juga Albert berada di garis depan. Tidak ada kenal takutnya sama sekali Profesor kami. Ya, invasi dan invasi. Mereka mau melakukan sebuah serangan dari awal karena mau bagaimanapun ketika kita melihat Fredrin, sosok tank yang begitu luar biasa kuat, langsung menembus kepada satu sosok jungler yang marksman begitu squishy di depan. Ini akan jadi sebuah malapetaka kalau misalkan Falcon tidak bisa bertahan di early game. Dan dilihat, Luminon Blast semuanya keluar, bahkan Fredrin Airflame. Bahkan dari seorang R7 pun akan menjadi satu buah korban atas tumbalnya para pembuff yang dimiliki dari Ken. Setidaknya membuat seorang Ken ini under condition dan di arah top lane. Solo pick off terhadap seorang Skylar. Zipex mendapatkan poin kill yang mahal. Walaupun tadi outplay tidak berhasil didapatkan oleh Skylar, tapi Skylar tetap berhasil untuk makan di babak selanjutnya. Iya, saya cukup disayangkan ya ketika dari Zipex-nya berhasil mendapatkan ke area seorang Skylar-nya. Tapi untuk saat ini, XP Lane sebenarnya bakal ada di situasi yang cukup berbahaya bagi teman-teman dari RRQ Hoshi. Karena dua pemain bisa memasuki, bisa menginvade, bahkan mendapatkan sampai setengah ke arah platingan gold untuk outer turretnya. Dan di area mid lane-nya, Feather Attack kembali lagi dibuka. Justin bakal menjadi target, tapi ada seorang Albert juga yang bakal coba untuk menusuk. Karena seorang Naomi masih bisa dihindarkan sejauh ini. Lihat ini, dua combo sahabat yang tidak bisa dipisahkan. Albert dan juga Deden ditempel kemanapun. Dan rotasi menuju ke arah para pemain tim Falcon. Yang mungkin akan coba didapatkan oleh tim dari Falcon. Yang dimana kita lihat Albert
akan lagi-lagi memancing keributan di arah satu buah turtle. Akan ada tembakan sedikit, Justin di arah belakang, langsung ada satu barang drama, tidak ternyata Nomenon Blast-nya tidak berhasil mendapatkan apapun. Aduh, retribution dipecah didapatkan Skylar menyelamatkan satu buah buff turtle. Menuju ke arah Sipos, Beam terlalu besar diberikan dan R7 bahkan di sini. Double kill didapatkan oleh seorang Albert. Justin tersiksa, 3 hilang, Kenter berangkat, nggak boleh pulang, mau jadi goyang, terpakan di diamond. Ini dia, Anarchy Hoshi mendapatkan Ken dan almost wipe out di arah top lane. 5 pemain dari Anarchy Hoshi berhasil mendapatkan eliminasi yang benar-benar menguntungkan. Mulai dari damage yang diberikan oleh seorang Albert bisa menumbangkan ke arah Yellow Flash, itu udah menjadi satu poin penting. Dan bahkan kali ini Skylar langsung bisa menciptakan sebuah space di area top lane-nya. Hancur sudah satu outer turret, Prof. Ya, ini sebuah tren positif sekali untuk mengamankan Blade of Despair dan juga nanti akan menuju kepada Fury Hammer. Mungkin langsung akan menuju kepada satu buah Hunter Strike bagi sosok Skylar yang benar-benar baru saja menumbangkan satu buah turret di area top lane. R7 sudah menjawab juga dengan Radiant Armor, jadi untuk magical damage yang akan diberikan oleh Justin dan juga Zipix cukup tertahan. Hanya saja dia membutuhkan Arcana Shield nantinya di kemudian hari untuk di menit yang ke-10 ke atas. Untuk sekarang Albert sekalipun sudah selesai juga dengan Radiant Armor dan sepertinya akan langsung menuju kepada satu buah antivirus agar menahan serangan dan penetration tinggi dari Ken. Oke, kita lihat hampir ada satu barang rapati mengenai seorang Zipex tapi ditembak tidak diterima cintanya. Aduh. Dan di arah bottom lane dari seorang R7 ini masih coba untuk bertahan. Seorang ini di laning phase-nya. Melihat ada Yellow Flash di sana dengan stack yang dimiliki tapi Albert tidak kenal takut. Ini dia, Albert roboh maju ke arah depan. Dan Naomi masih coba untuk mencari momentum gimana caranya dia bisa mendapatkan 1 poin atas tim RRQ. Ini beda dengan Franco. Franco tidak harus initiate langsung dari depan. Franco bisa dari belakang. Sedangkan untuk dengan Kaja, initiate dari depan dan dia ngilangin semua soft kill escape mekanismenya akan menimbulkan barter 1 untuk 1, Profesor. Iya, apalagi dengan flicker ya. Ini wajib banget Naomi punya flicker sebelum melakukan sebuah setup. R7 versus everybody di arah bottom lane. Mencoba untuk menunggangi 1 orang. Masih bisa menunggu arah belakang. Sayang sekali. R7 tidak berhasil diselamatkan. Sampai di sisi di arah top lane. Seorang Albert akan memberikan sedikit hadiah untuk R7 dengan turtle-nya. Setidaknya ada buah tangan turtle lane by UBS Gold. Betul sekali, masih ada pertukaran yang bisa dilakukan oleh RRQ Hoshi dengan 3 turtle. Lagi-lagi tren positif yang mereka berikan, Fedor Aztec udah mulai dibuka juga, mengusir, mencoba untuk mencari target ke arah inner turretnya, tapi sayang sekali tembakan yang diberikan ke arah seorang Zipex masih bisa dihindarkan dengan adanya Order Brilliance. Oke, dan udah mulai lemas nampaknya dengan hampirnya tertembak untuk secara komplit. Aduh, yang setelah informasinya tidak ada. Tapi para pemain dari tim RRQ Hoshi mereka lebih bermain dengan objektif yang mereka miliki. Oh my god, Finn dan Skylar akan coba membuka vision di arah top lane. Sedangkan dari R7 dia mengganggu Ken-nya, lihat nih Vin. Iya, sekarang ini Ken-nya tadi sempat nyulik juga ke arah RRQ Hoshi kalau kita ngomongin ke arah orange buff-nya, tapi purple buff bisa diamankan, cuman masalahnya outer mid turret nih. Yang bakal jadi bahaya ketika outer mid turret dari Falcon-nya bisa tumbangkan, berarti rotasi lebih bebas bisa dilakukan oleh RRQ Hoshi. Skylar mencoba untuk memberikan satu pengecekan terlebih dahulu ke area semak-semak dan Malefic Roar udah ada di tangan dari seorang Ken. Dan bahkan outer turret udah mulai runtuh. Yang lebih berbahaya adalah karena top lane ini kan innernya udah hancur ya. Iya. RRQ Hoshi harus berfokus sama area bottom lane untuk mendapatkan inner juga. Karena biar Falcon juga men-trigger untuk bagaimana positioning dari area jungle yang harus mereka save terlebih dahulu. Tapi untuk sekarang, mau bagaimanapun caranya, Falcon akan under dari segi goldnya. 4.000 gold sudah menjadi bukti bahwa RRQ Hoshi sedang unggul-unggulnya. Tapi ingat, top lane Magic Sentry terbuka. Magic Sentry bisa menjadi salah satu alasan nanti ketika Lordnya diketahui oleh teman-teman dari Falcon ketika RRQ Hoshi mencoba untuk melakukan sebuah setup di area top lane. Untuk sekarang Lightning Truncheon sudah cukup bagi Clay, tapi setidaknya dia pun tetap akan membutuhkan satu item seperti Winter Truncheon agar bisa selamat dari serangan Naomi dengan Divine Judgment. Oke, dari segi permainannya ini kita bahkan lihat mereka tidak ada yang mau menculik satu sama lain. Konsil dibalas konsil, gak peduli berapa lama cooldownnya, yang penting gimana caranya sustain, tidak ada fight sama sekali. All in one? All in one atau apapun kita tidak ada yang tahu, tapi lihat di arah bottom lane Zipex sudah terlihat posisinya dengan seorang Naomi. Mencoba buka vision, tapi akan ada Lordkah yang akan coba didapatkan oleh tim RRQ. Kenapa? Karena udah ada informasi, udah ada suara jegir dan ada air mancur di sana. Iya, satu Lord ditukarkan dengan outer turret di bagian bottom lane, Lord Lane by UBS Gold pastinya. Ini menambah kesempatan untuk RRQ Hoshi dan bisa dibilang trade yang dilakukan oleh tim Falcon untuk menukar ke arah outer turret belum terlalu worth it. Dan ini masih menunggu juga
combo dari Clay dan juga Skylar. Yap. Karena kita tahu sendiri bahwa dengan Feather Airstrike dan juga cukupnya Runner Apathy dengan damage yang ketiga, apalagi udah selesai dengan Breath of Despair, itu bisa menghilangkan, bahkan sudah bukan menumbangkan lagi, menghilangkan. Masalahnya abis kena Feather Airstrike itu orangnya jadi diem. Dan kena efek slow. Nah, kena efek slow. Ditembak sama Skylar. Ditembak. Itu bisa diterima cintanya. Wah, itu dia tidak bisa ditolak, apalagi Skylar sekarang sudah selesai dengan Malefic Roar. Jadi akan lebih dalam lagi bagaimana physical damage yang akan diberikan oleh satu Renner yang akan Ini dia. langsung menembak. Renner Apathy. Itu adalah tembakan perkenalan terhadap seorang Skylar terhadap Zipox. Ya kan, makin kenal, tak kenal maka tak sayang. Akan makin lebih berhati-hati Zipox berada di dalam posisinya di top lane. R7 benar-benar melakukan tugasnya dengan sangat baik. Dia mendorong wave-nya di arah bottom lane. Para pemain dari tim Falcon. Finn seperti biasa konsel telah dikumandangkan. Lihat Kenya. Itu dia combo yang telah diberikan, satu hit plus satu body damage dari Seraxi menumbangkan Ken dengan instant pick off dari top lane. Sepertinya mereka akan mencoba untuk menabrak BS Turret jarak top lane. RRQ OC mencoba untuk benar-benar bermain dengan disiplin. Karena beda banget dengan keuntungan 7.000 gold. Sebenarnya mereka bisa nabrak minimal dapat 1 atau 2 lagi. Tapi enggak, mereka jaga. Berdirinya aja itu enggak lewat dari BS Turret. Benar-benar Iya. disiplin banget. Mereka menjaga asa agar tidak terjadinya shutdown atau comeback karena mau dari sisi manapun ini Albert mahal banget harganya. Walaupun memang sulit untuk ditumbangkan tapi nanti di area late game bukan berarti untuk sekarang Albert mungkin tidak bisa di pick off. Oke. Lagi dengan adanya Naomi dan juga Zipix. Berarti di game kelima ini, RRQ benar-benar merubah gameplay mereka. Dari yang Betul. mereka bermain inisiator, dia bermain apa? Counter setup. Counter Iya. set. Karena Falcon dari tadi ketika di inisiator di setup balik sama RRQ, itu kayaknya masih belum cukup. Masih belum cukup, karena belum Renner Apathy yang ditembakkan tadi nampaknya. Sedangkan dari Falcon ketika dia initiate dan cuma diterima oleh RRQ, malah mereka kelabakan. Iya. That's why Lolita menjadi jawaban menurut Profesor KW. Iya, Lolita tadi emang pick yang udah paling bagus banget, apalagi ketika ada Varsha di dalam area of effect artillery-nya. Jadi high ground ada dan Skylar juga kali ini ready banget dengan hasil saat lagi mungkin akan muncul. Sehingga membuat tim Falcon kayaknya tidak bisa berbuat banyak ketika bakal dirundui di area high ground-nya. Untuk sekarang sekalipun Falcon tidak memiliki high ground yang cukup, apalagi kalau ngomongin item, Zipix under banget. Dia sudah selesai dengan Ancient Talisman. Sorry, untuk Justin sudah selesai dengan Ancient Talisman, tapi dia tidak memiliki bonus damage tambahannya, yaitu adalah Line Crunch yang berbeda dengan Zipix, yang sekarang baru sepertinya akan menuju pada Holy Crystal dan masih jauh banget. Ya, kalau ngomongin ke arah tim Falcon kali ini winning conditionnya mungkin bisa kita lihat dengan harapan kepada seorang Naomi ya. Baru 1 kali tumbangkan, 1 Renner Apathy-nya bisa dihindarkan terlebih dahulu, tapi hati-hati. Conceal play bisa aja digunakan oleh Falcon maupun dari tim RRQ juga. Karena untuk saat ini, Lordnya yang bakal menjadi target utama. Udah mulai dicicil perlahan, tapi pasti juga Yellow Flash yang akan ditugaskan juga untuk mengecek. Namun Oh my hati-hati. god, nomor 12! Seperti 3, mencoba di follow up ke arah belakang. Phil Moment Kane menggetarkan seri Sinar Senayan dan Kane hampir saja bisa ditumbangkan. Para pemain dari tim RRQ OC mendapatkan free Lord Navy. Tanpa adanya kontes sama sekali, 1 nomor 11 yang benar-benar tepat banget. Tapi lihat, RRQ kayaknya nggak mau mundur terlebih dahulu. Mereka bakal coba untuk ngasih pressure sebanyak-banyaknya base rate. Yang bakal menjadi target utama kali ini hanya dengan 4 pemain yang dimiliki oleh tim Falcon. Disiplin yang begitu tinggi akan menjadi kunci kali ini. Meskipun dengan perbedaan 8.000 gold, tetap dari RRQ harus waspada. Ya, sabar banget, temponya dijaga banget biar tidak ada terjadi sedikit kepleset atau bahkan sedikit blunder. Karena mau bagaimanapun tim Falcon masih memiliki sedikit magical damage untuk membersihkan bagaimana clear wave yang begitu cepat sekali. Apalagi untuk Lord sekarang, Ken! Oh Itu my dia god! targetnya. Renner Apathy from Scalar! Berhasil mendapatkan 1 poin Ken, nomor Blast bakal di pop up. Para pemain dari tim Falcon membalaskan kembali keadaan. Tapi lihat spray down dari suara Scalar menutup mereka masuk ke dalam BK dari RRQ OC. BS terbuka dengan sangat bebas. Asa mendapatkan 1 yellow flame dan bahkan ini fokus ke arah base-nya. Para pemain dari tim RRQ OC nggak peduli apapun yang terjadi, tiba akan terjadi kembali dan bahkan menunggu 1 Renner Apathy. Dan lihat BK kill didapatkan. Dan lihat Scalar fokus ke arah base-nya membuat RRQ maju ke papan. Let's go! Selanjutnya Indonesia pada suaranya. RRQ OC berhasil mendapatkan kemenangan di game kali ini. 3-2. Menolak untuk pulang dari M4 Stage. Dan kali ini kita harus mengucapkan respect sebaik-baiknya untuk tim Falcon.